Selamat malam, September 2020. COVID-19, this too shall pass. Ini juga akan berlalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami muliakan, urapi hamba-Mu untuk membawakan renungan ini agar menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudaraku, saya bukan seorang ilmuwan mengenai corona atau COVID-19, akan tetapi ini yang selalu menjadi topik doa kepada Tuhan Yesus, agar semua dihindarkan dari iblis yang menyerupai COVID ini. Saya juga bukan ahli teologi yang membedah Alkitab sedemikian rupa, tapi saya adalah pendoa. Dan pada saat menuliskan ini, harus terus berkomunikasi dengan Roh Kudus, Rohku. Bukan dari pemikiran yang timbul, bukan memakai logika kita untuk mengerti akan suara Tuhan, tapi melakukan kepekaan, belajar kepekaan, dan mendengarkan suara Tuhan. Itu yang saya lakukan. Suatu hari pada saat saya berdoa mengenai virus yang selalu beritanya sangat menakutkan di medsos, bagaimana anak-anak Tuhan harus melawan virus ini dan harus berdampingan dalam beraktivitas dan dengan virus yang menyebar, kehidupan harus berlanjut. Berdampingan dengan virus itu luar biasa, dan disinilah Tuhan memilih menampi jiwa-jiwa yang dikendakinya. Pada saat saya berdoa, menikmati hadirat Tuhan, dan memohon nikmat dari Tuhan, saya terus berdoa, saya katakan, ya Tuhan, keadaan ini sangat menyulitkan bagi anak-anak-Mu. Dan saya mendengarkan suatu jawaban daripada Tuhan, dan saya berdialog juga melalui firman yang Tuhan berikan. Firman itu adalah yang hidup. Tuhan membukakan saya mendapatkan suatu penglihatan bahwa di sekitar saya banyak sekali virus-virus berterbangan dan melayang-layang dengan menampakkan wajah-wajah iblis yang siap menerkam setiap orang dan siap menerkam anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saya harap saudara tidak ingin mendapatkan karunia penglihatan, karena mengeri kalau melihat iblis bermacam-macam. Peperangan sedang dimulai tanpa kita sadari. Tuhan membukakan pada saya akan peperangan COVID-19 ini. Panas sedang ditembakkan. Tuhan bilang, panas sedang ditembakkan pada siapapun yang terkena. Dan iblis berusaha memenangkan suatu pertarungan. Iblis sedang mengambil damai sejahtera anak-anak Tuhan. Iblis sedang mencuri damai sejahtera anak-anak Tuhan. Dan akhirnya mereka ketakutan akan COVID-19. Mengambil damai sejahtera dari muka bumi ini. Dan akhirnya mereka saling membunuh. Dan ini sudah terjadi di dunia. Saling membunuh tanpa rasa takut akan Tuhan. Kelaparan terjadi di mana-mana karena semua harus berdiam diri di rumah. Tidak ada aktivitas. Tidak ada bisnis berjalan. Tidak boleh ada dalam keramaian. Makanan harus cukup untuk keluarga. Hanya cukup untuk keluarga saja. Tetapi Tuhan katakan bahwa anak-anaknya tidak akan dirusakkan. Dibukakan juga bahwa roh maut saat ini keluar untuk mencari mangsa. Dan mempunyai kuasa untuk mencabut setiap orang di muka bumi ini. Siapapun mereka, karena ia sedang berlaku bagi semua orang di bumi ini. Saya sedih merasakannya pada saat saya berdoa. Karena memang benar-benar intayan roh maut kepada saya pun sering. Baik dalam perjalanan, berkendara, baik di kamar mandi. Roh maut senantiasa mengintai virus kecelakaan. Dari virus kecelakaan, binatang buas, bahkan sedang mandi pun bisa jatuh. Bisa kepala terbentur dan sebagainya. Sakit penyakit di luar COVID dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Saya lanjut berdoa. Dengan waktu yang bersamaan banyak yang melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, teraniaya dan dibunuh. Tuhan nyatakan itu pada saya. Akan tapi firman semakin diberitakan dalam masa COVID ini. Mereka membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus dengan mempertaruhkan jiwa mereka. Dan memenangkan banyak jiwa. Tuhan sudah menyiapkan mahkota bagi mereka yang melayani dan mengorbankan jiwanya untuk Tuhan Yesus. Lanjut dalam doa. Bersamaan dengan COVID terjadi banyak bencana juga. Tuhan bukakan bencana alam, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Tuhan Yesus menyatakan melalui doa itu darah di mana-mana. Hasil-hasil panen yang tidak baik dan dimakan hama. Buah-buah berguguran pada saat masih muda.
gagal panen, dan ini menimpa pada setiap orang tanpa melihat kedudukan mereka. Para orang kaya yang memegang jabatan, penguasa, semua terkena imbasnya dengan keadaan COVID-19 ini. Tuhan perlihatkan keputusasaan terjadi pada setiap orang. Dan dalam segala lapisan dunia sudah diporak-porandakan oleh COVID-19 ini. Akan tetapi di sinilah penuaian besar-besaran terjadi, di mana Tuhan mulai mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk semua orang di bumi. Menyabit tuaian itu. Keselamatan mulai di bumi ini melalui darah anak domba telah menyelamatkan dan memutihkan dosa orang-orang yang terpilih di bumi ini. Anak-anak Tuhan berperang melawan COVID ini dengan doa-doa dan pertobatan yang dinaikkan terus-menerus. Menegur hati anak-anak Tuhan di bumi ini. Apapun latar belakang mereka, apapun denominasi mereka, tanpa melihat itu semua. Apapun bangsa mereka, semua berebut untuk datang pada Tuhan dan tersungkur di hadapan Tuhan dan berteriak agar bila berkenan, biarlah berlalu COVID ini dari muka bumi ini. Puji-pujian dinaikkan bagi kemuliaan Tuhan. Disitulah hati Tuhan mengasihani bumi ini. Semua keluar, dan kami keluar dari masalah ini dengan baju baru. Artinya dengan hati dan kehidupan baru. Dan dengan kerendahan hati, semua bangsa bertekuk lutut. Peperangan roh yang tidak kelihatan melalui COVID-19 melanda dunia. Di belakang itu iblis berkedukan virus dengan pendanaan besar-besaran melalui virus ini dibukakan. Mereka orang-orang pengikut antikris dan ingin menguasai bumi, akan tapi kekuatan Tuhan tidak dapat dilawan. Mereka berusaha mematikan anak-anak Tuhan. Berusaha meredam setiap anak-anak Tuhan. Demikian Tuhan Yesus membukakan pada saya. Kemenangan ada pada anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus menuai jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan-Nya. Semua akan dipulihkan. Darah anak domba yang ada di pintu hati kita semua akan menyelamatkan kita. Minyak dan anggur yang ada pada kita tidak akan dirusakkan oleh iblis. Maka tetaplah semangat mencari Tuhan dan bertobat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Pakailah hati dan roh untuk mencari Tuhan, bukan dengan cara berpikir logika kita. Bukan dengan logika kita, bukan dengan pikiran kita. Tapi marilah kita belajar peka akan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan jawaban doa yang hamba naikkan untuk masalah yang sedang kami dan bangsa di bumi ini hadapi. Ampuni kami sekiranya kami saat waktu yang lalu jauh daripadamu, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus sakit penyakit dan penyakit yang ada pada hati kami. Berikan kami roh kepekaan untuk mendengar suaramu dan mengerti kehendak-Mu. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan kepadamu, dari evangelis sampai gembala dan para pengajar, agar Engkau menutup bungkus mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, jauhkan dari masalah virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter. Amin.